Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Dewa Ayu Liana Dewi, Magister Kesehatan, Spesialis Gizi Klinik. Saya adalah dosen pada Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan beberapa mata kuliah yang saya ampu di Prodi Kedokteran ini. Saya mengajar pada beberapa blok, mulai dari semester 1 hingga semester 7. Pada semester 1, saya mengajar pada blok 1.2, yaitu blok pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana saya mengajar 3 topik, yaitu gizi ibu hamil dan menyusui, gizi bayi, anak dan remaja, serta gizi usia lanjut. Pada semester 4, saya mengajar pada blok 4.5, yaitu geriatri 1, di mana beban SKS pada blok tersebut adalah 3 SKS. Saya mengajar mengenai nutrisi pada geriatri 1 dan 2. Pada semester 5, saya mengajar di blok 5.1, di mana blok tersebut adalah sistem digestif 2, yaitu sebesar 4 SKS. Saya mengajar 2 topik di sana, yaitu terapi nutrisi medis pada saluran cerna bagian atas dan terapi nutrisi medis pada saluran cerna bagian bawah. Pada semester 5 juga saya mengajar pada blok 5.5, yaitu geriatri 2 yang beban SKS-nya sebanyak 3 SKS. Pada blok tersebut saya mengajar 2 topik, yaitu dukungan nutrisi pada lansia sakit yang fokusnya pada oral dan enteral. Kemudian yang kedua yaitu dukungan nutrisi pada lansia sakit yang fokusnya pada nutrisi parenteral. Pada semester 6, saya mengajar di blok 6.3, yaitu ilmu kesehatan masyarakat 3. Pada blok tersebut, saya mengajar tentang gizi masyarakat. Pada semester 7, saya mengajar di blok 7.1, yaitu ilmu kesehatan masyarakat 4, di mana pada blok tersebut, saya mengajar 4 topik, yaitu food poisoning, spoilage, yang menyangkut higiene dan sanitasi makanan dan minuman, kemudian foodborne disease, kemudian gizi dalam penanggulangan bencana, dan gizi untuk pekerja. Kemudian pada semester 7 juga saya mengajar di blok elektif, yaitu di blok paliatif. Di situ saya mengajar mengenai nutrisi paliatif atau peranan nutrisi pada perawatan paliatif. Demikian mata kuliah yang saya ampu. Di samping mengajar, saya juga sebagai fasilitator pada skills lab atau keterampilan medik dan juga pada problem based learning atau PBL dan juga pada diskusi dilema moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa semester 1 mengenai gizi usia lanjut. Mata kuliah ini diberikan dalam bentuk ceramah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kebutuhan gizi pada lansia, agar lansia dapat hidup sehat dan berkualitas. Mata kuliah ini meliputi perubahan fisiologis pada lansia, kebutuhan energi pada lansia, kemudian kebutuhan makronutrien dan kebutuhan mikronutrien pada lansia. Selama pandemik, sistem perkuliahan dilakukan secara daring melalui media Zoom. Metode pembelajaran adalah melalui ceramah dan juga diskusi. Interaksi dengan mahasiswa saat perkuliahan dimulai dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai materi perkuliahan sebelumnya. Apa-apa yang tidak dimengerti bisa diulang kembali, ditanyakan pada kuliah tersebut. Diskusi selanjutnya dilakukan selama perkuliahan dan juga pada akhir perkuliahan. Pada Learning Management System Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, yaitu pada BELA, juga disediakan forum diskusi di mana mahasiswa bisa bertanya melalui forum tersebut. Kuliah diakhiri dengan post-test mengerjakan kuis di BELA. Sistem penilaian pada perkuliahan ini adalah dengan melalui ujian blok, di mana pada setiap akhir dari perkuliahan akan dilakukan ujian blok. Karena pada masa pandemi, maka ujian blok dilakukan secara daring melalui metode Sokratif.
Setiap blok itu biasanya kita menggunakan 100 soal, di mana setiap dosen yang mengampu kuliah pada blok tersebut memberikan soal sesuai dengan jumlah jam mengajar. Demikian penjelasan saya mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini akan kita saksikan salah satu video pembelajaran yang diambil pada semester yang lalu melalui media Zoom. Selamat menyaksikan. Gizi usia lanjut. Nanti ini superficial aja, nanti akan kalian dapat lagi lebih dalam in-depth di blok geriatri ya. Kompetensinya. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan energi makro mikronutrien pada lansia ya. Jadi gizi pada lansia itu dipengaruhi oleh perubahan fisiologis pada lansia dan juga keadaan sosial ekonomi ya. Nanti akan kalian lebih pelajari lebih dalam lagi. Sekarang kita ke perubahan fisiologis ya. Jadi yang terjadi pada lansia itu adalah terjadi perubahan komposisi. Kita sudah pernah singgung ya di yang kuliah yang lalu kayaknya ya. Kenapa bisa terjadi perubahan komposisi pada lansia, perubahan energi pada lansia, karena komposisi tubuh pada orang yang sudah tua itu semakin berubah secara alami, dia berubah kecuali dia rajin melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik atau weight training yang menggunakan otot. Nah, itu masih bisa terjaga ininya, komposisi ototnya itu masih bisa terjaga. Tapi kalau enggak itu dia akan menurun. Persentase lemak tubuhnya meningkat, massa dan kepadatan tulangnya menurun ya. Jadi pada masa proses penuaan akan terjadi penurunan massa otot dan peningkatan massa lemak. Ini yang menyebabkan kebutuhan energinya menjadi menurun ya. Yang lemak tubuh itu mulai meningkat sejak usia 25 tahun nih. Kalian ntar lagi 25 tahun ya. Sampai 65 tahun. Dari 17% menjadi 29% pada laki-laki dan 29% menjadi 38% pada perempuan. Nah, berkurangnya jaringan bebas lemak. Jadi berkurangnya jaringan bebas lemak itu kita kenal dengan nama sarkopenia. Ini perubahan komposisi tubuh pada komposisi tubuh, tulang dan otot pada orang-orang yang usianya sekian ya. Jadi kalau pada usia 25 tahun, ini lihat nih ototnya itu besar ya. Lemaknya sedikit. Nah, sisanya itu others ya. Nah, kalau pada usia semakin tua, ini lihat nih ototnya menurun. Kemudian lemaknya naik ya. Ini normal. Ini perubahan normal. Tapi ini bisa dilawan atau bisa bukan dilawan ya, bisa dipertahankan atau dicegah supaya tidak terjadi penurunan yang drastis itu dengan tetap melakukan aktivitas fisik ya, weight training terutama, dan juga mengkonsumsi protein yang cukup. Itu bisa. Ini body fat range-nya ya untuk adult, untuk dewasa ya. Normalnya di mana? Normalnya itu di sini ya. Ini normalnya pada perempuan. Jadi memang pada laki-laki itu lebih sedikit. Maksimal sampai 20%. Kalau pada perempuan sampai berapa? Sampai 30%. Itu masih dianggap normal ya. Ini kita mulai dari perubahan fisiologis pada lansia ya, yang akan mempengaruhi asupan gizinya. Jadi pada lansia itu taste bud-nya sudah mulai menurun. Nah, itu sudah menurun secara fisiologisnya menurun. Sehingga pada seorang lansia itu sering terjadi perubahan sensoris rasa. Jadi kalau misalnya kita ngerasakan enak, mungkin lansia udah kadang-kadang dia rasakan asin banget, kadang-kadang dia rasakan nggak ada rasanya gitu, karena terjadi perubahan penurunan perasa karena terjadi perubahan jumlah taste bud-nya menurun, juga ininya juga menurun ketebalannya itu juga menurun ya si taste bud ini. Kemudian juga terjadi penurunan sensori pada nervus olfaktorius yang ada di hidung. Ya, nanti kalian akan belajar itu nervus itu di anatomi. Nah, itu menurun. Jadi makanan itu nggak nempel lama gitu loh di hidungnya. Itu jadi penurunan penciuman. Posmia pada lansia. Nah, ini karena dia taste bud-nya turun, kemudian penciumannya juga turun, akhirnya
asupannya turun, kan nggak nafsu makan jadinya ya. Kalau dia sudah kayak begitu si lansia itu akhirnya jadilah kurang gizi pada lansia. Kemudian ke rongga mulut, kita masuk ke rongga mulut. Sering sekali pada lansia itu sudah terjadi ini ya, penyakit sakit gigi, giginya tanggal. Nah, itu dia akan cenderung untuk sulit makan makanan yang berserat, daging sulit, sayur sulit, suka nyelet-nyelet di gigi. Nah, kayak gitu. Kemudian akhirnya makan makanan yang lunak, cenderung makan makanan yang lunak. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya penurunan asupan protein, vitamin, mineral, serat juga menurun. Kemudian bisa terjadi overweight atau obesitas karena dia cenderung makan makanan yang lunak yang biasanya tinggi kalori, manis kayak gitu ya, atau yang rasanya gurih-gurih gitu. Kan ini sudah nggak ada, rasa pengecapannya nggak ada, akhirnya ditambah lagi supaya bertambah nafsu makannya, risiko pada lansia bisa terjadi overweight atau obesitas. Tapi di sisi lain kalau misalnya dia tidak ingin makan, nah itu bisa terjadi kurang gizi. Jadi bisa terjadi dua hal tersebut pada lansia. Kemudian juga produksi air liur yang berkurang di mulut itu, nah itu juga akan menurunkan cita rasa makanan pada lansia. Nah, pada esofagus ini akan terjadi pengerasan dari sphincter bagian bawah esofagus sehingga itu bisa beresiko namanya pelebaran dari sphincter bagian bawah esofagus, presbioesophagus. Nah, itu akan memperlambat pengosongan lambung, pengosongan esofagus sehingga si lansia ini cenderung sulit menelan ya. Sulit menelan itu namanya disfagia. Sulit menelan disfagia. Kalau nyeri menelan namanya odinofagi. Karena terjadi perlambatan pengosongan esofagus ini akhirnya lansia jadi malas makan. Risikonya akan terjadi gizi kurang pada lansia. Juga terjadi ini pada lambung. Nah, karena sudah terjadi penurunan sekresi dari asam lambung, bahkan sampai suatu kondisi yang disebut dengan aklorhidria, itu tidak ada produksi asam lambung. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya gangguan absorpsi dari vitamin B12, kalsium, zat besi, asam folat, dan seng. Ya, kemudian juga penurunan sekresi pepsin ini yang berubah, yang berfungsi merubah atau memecah protein sehingga penyerapan protein jadi menurun. Nah, ini berisiko menyebabkan lansia menjadi gizi kurang ya kalau terjadi karena perubahan fisiologis pada gaster. Juga terjadinya atrofi dari sel mukosa pada lambung. Nah, si sel mukosa ini kan fungsinya untuk mensekresi HCl. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya hipoklorhidria atau aklorhidria. Nah, kejadian ini atau kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan bakteri, kemudian juga memperlambat pengosongan lambung sehingga risiko refluksnya dari makanan itu menjadi lebih tinggi. Juga akan mengganggu sekresi dari enzim-enzim, ya, mengganggu absorpsi dari mineral. Nah, itu karena terjadinya atrofi dari atrofi dari sel mukosa dari lambung. Kemudian juga terjadi penurunan produksi faktor intrinsik ya. Faktor intrinsik ini berguna untuk pembentukan penyerapan dari vitamin B12. Kalau misalnya faktor intrinsik ini berkurang, nah ini maka vitamin B12 itu akan sedikit atau susah diserap ya. Absorpsinya menjadi terhambat. Nah, vitamin B12 ini fungsinya adalah untuk sintesis DNA. Ya, salah satu kofaktor untuk mempertahankan DNA kita dan juga untuk eritropoiesis. Eritropoiesis itu pembentukan sel darah merah ya. Samping itu dia juga berperan di dalam sistem saraf. Kalau di usus, di usus itu biasanya terjadi penurunan mobilitas usus sehingga transit time di rektosigmoid antara rektum sama sigmoid itu memanjang. Dan pada lansia juga aktivitasnya berkurang sehingga dia risiko terjadinya konstipasi itu meningkat pada lansia ya, sehingga risiko hemoroidnya meningkat, terjadi perdarahan dan akhirnya terjadi anemia. Itu karena pada ususnya ya. Kemudian juga pada usus halus itu terjadi perubahan dari fili mukosa ususnya. Filinya menjadi lebih pendek
kan fili mukosa usus nanti kalian akan pelajari di histo, dia bentuknya kayak jonjot-jonjot gitu ya. Nah, itu pada orang sudah semakin lansia itu jonjot-jonjotnya itu akan semakin datar dan semakin lebar. Nah, ini akan mempengaruhi absorpsi dari berbagai macam zat gizi, sehingga bisa terjadi sindroma malabsorpsi namanya ya. Kemudian juga terjadi perubahan enzim Bras-Barder malease. Nah, ini artinya bisa juga menyebabkan malabsorpsi dari makronutrien karbohidrat. Kemudian penyerapan lipid dan juga penyerapan asam empedunya berkurang. Itu pada usus, kemudian ada pankreas, nih perubahan fisiologis pada pankreasnya. Jadi pada usus besar dan pankreas ya, pada usus besar itu terjadi penuaan itu menyebabkan perubahan dari jalur sinyal nih, jalur sinyal dan juga jalur mekanisme pengendalian dari kontraksi otot polos pada usus besar itu. Akhirnya akan mempengaruhi motilitas atau pergerakan dari usus. Nah, itu bisa berisiko menyebabkan konstipasi. Ya, kalau pada pankreas, nah beberapa penelitian menunjukkan terjadinya penurunan konsentrasi dari lipase, chymotrypsin, dan bikarbonat di pankreas dengan adanya penuaan. Dia akan kalian pelajari lagi ini di blog endokrin dan metabolisme ya, 2.3 semester 2 akan kalian pelajari ini lebih lanjut ya. Terus fungsi hati juga organ hati juga akan mengalami penurunan fungsinya seiring dengan bertambahnya usia. Itu menurun ya sekitar 15-20%. Karena apa? Karena ya berkurangnya massa otot itu. Nah, kalau kita pakai AKG, angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, laki-laki umur 65 sampai 80 tahun itu 1.900 kilokalori, sedangkan pada perempuan lebih sedikit ya, 1.600. Bandingkan dengan yang dewasa muda itu 2.000 sampai 2.500 kilokalori kebutuhannya. Kalau pada lansia menurun ya, 1.900 sampai 1.600 kilokalori pada ini. Kemudian kebutuhan protein itu 1 gram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi pemberian itu jangan terlalu tinggi kasih protein pada lansia karena kan fungsi ginjalnya juga sudah menurun. Protein itu hasil metabolismenya salah satunya berupa kreatinin, purinnya itu kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan, nah itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal juga. Kecuali pada saat dia sakit, infeksi berat atau ada yang trauma, nah itu boleh kita kasih sampai 1,5 sampai 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari kalau dia lagi sakit. Ya, kenapa? Karena terjadi proses metabolisme yang meningkat, kemudian kalau dalam keadaan sakit kan protein berusaha untuk melakukan pemeliharaan. Nah, itu makanya kita harus kasih lebih tinggi kebutuhan proteinnya. Sumbernya bisa dari hewani dan juga bisa dari nabati. Untuk kebutuhan lemak pada lansia itu 20-25% dari kebutuhan. Ada yang bilang boleh sampai 30%, tapi lebih banyak ke arah konsumsi lemak tak jenuh ya. Lemak jenuh itu yang goreng-gorengan itu, yang dikurangi. Kalau lemak tak jenuh itu yang biasanya berasal dari kacang-kacangan atau berasal dari ikan, dari apokat, dari minyaknya tapi minyak zaitun, minyak canola itu adalah asam lemak tak jenuh. Yang lemak jenuhnya yang berasal dari goreng-gorengan itu margarin, mentega, butter. Nah, lemak hewan itu adalah lemak jenuh itu yang harus dikurangi. Untuk karbohidrat 55-60% dari kebutuhan total per hari. Nah, pada lansia itu sering terjadi defisiensi dari laktase. Ya, jadi kebutuhan karbohidratnya lebih disarankan untuk pakai yang kompleks ya. Asalnya dari mana? Kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, buah ya, itu adalah sumber karbohidrat kompleks. Kebutuhan serat pada lansia itu sama dengan pada dewasa muda ya, 25 gram sehari. Dengan serat segitu itu bisa dicapai dengan mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur per hari ya, buah dan sayur. Jadi sekitar 400 sampai 600 gram buah sehari, nah itu bisa 25 gram serat per hari ya.
Sumber serat yang baik bagi lansia itu sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian yang utuh. Nah, untuk kebutuhan vitamin, karena terjadi perubahan fisiologik, menyebabkan asupan menjadi rendah ya, dan juga terdapat gangguan absorpsi dari kebutuhan dari vitamin. Ini kebutuhan vitamin pada lansia ya, jelas vitamin B12. Kenapa? Karena terjadi penurunan dari penurunan mukosa lambung ya, sehingga penurunan faktor intrinsiknya, produksi faktor intrinsiknya juga berubah. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk defisiensi vitamin yang sering pada lansia, vitamin B12. Terus juga vitamin D, karena apa? Karena pada lansia kurang terpajan sinar matahari. Vitamin-vitamin antioksidan, vitamin C dan E juga sudah mulai defisiensi ya, sehingga risiko katarak, penyakit kardiovaskuler, kanker pada lansia itu meningkat. Kebutuhan mineral, kebutuhan zat besi berkurang pada perempuan karena sudah tidak menstruasi lagi. Kemudian kemampuan penyerapan kalsium juga menurun pada setelah usia 60 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian defisiensi zinc, ini akan menyebabkan gangguan fungsi imun dan pengecapan. Ini nasihat-nasihat pada lansia supaya dia tetap sehat. Jadi kita sarankan untuk ciptakan pola makan yang baik. Kemudian makan dengan suasana yang menyenangkan. Membuat makanan menjadi semenarik mungkin ya, sehingga membangkitkan selera. Jangan diaduk-aduk, campur semua. Jadi di plating gitu loh, ditata dengan baik supaya meningkatkan selera lansia. Jika perlu, ajak orang lain untuk makan bersama-sama. Kemudian makan dalam jenis, jumlah, dan jam yang sesuai dan yang teratur. Jadi benar-benar disesuaikan dengan dengan tubuhnya si lansia itu, dengan kebutuhannya lansianya itu ya. Kemudian juga harus mengandung semua makronutrien dan mikronutrien yang seimbang. Kemudian jumlahnya itu disesuaikan dengan status gizi. Kalau pada lansia yang underweight atau kurang gizi, tentu saja kebutuhan energinya menjadi lebih besar. Nanti kalian akan pelajari cara menghitungnya itu nanti ya. Sekarang yang jelas sekarang ini tahu aja kalau si kurang gizi pasti kebutuhan energinya lebih besar. Kalau obesitas, kebutuhan energinya lebih kecil. Kalau misalnya dia lansianya normal, berat badannya normal, status gizinya normal, kebutuhannya itu sesuai dengan angka kecukupan gizi. Jam makan. Jam makan itu pada lansia hampir sama dengan pada dewasa muda, bersama juga pada remaja, itu 5 kali sehari dengan 2 kali snack dan 3 kali makan utama. Ya. Jadi pagi, siang, malamnya 3 kali, kemudian dengan 2 kali snack. Untuk komposisi atau persentasenya berapa banyak dia harus makan pagi, siang, malam itu bisa disesuaikan dengan pola kebiasaan sehari-hari ya. Bisa jadi makan paginya banyak, makan siangnya banyak, makan malamnya sedikit. Nah, itu persentasenya kalian atur aja. Tapi rata-rata sih kalau makan pagi itu 20-25%, makan siang tuh 25-30%, makan malam sama dengan makan pagi. Kemudian snacking time-nya antara 10-15% dari total kalorinya. Kemudian perkuat daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang penting untuk kekebalan ya. Vitamin E, B6, zinc. Bisa juga ada vitamin A juga penting untuk kekebalan. Vitamin D juga penting untuk kekebalan tubuh. Ya, itu bisa didapat dari biji-bijian, sayuran hijau, makanan laut, daging yang tidak berlemak, margarin atau minyak tumbuhan. Tapi semua tetap dalam komposisinya ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak juga yang terutama yang margarinnya itu. Untuk mencegah osteoporosis, karena pada lansia itu terjadi gangguan penyerapan kalsium juga, maka diperlukan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan juga kalsium. Kemudian pastikan setiap hari makan serat supaya saluran pencernaannya sehat ya. Saluran pencernaan yang sehat itu akan meningkatkan status imunitas juga ya. Jadi kalau kita makan sumber serat setiap hari, flora normal yang ada di dalam usus itu bagus, sehingga itu akan mempengaruhi status imunitas juga ya. Status imunitas itu status kekebalan tubuh kalian itu menjadi lebih baik.
Ya, kemudian untuk menjaga kesehatan mata, konsumsi vitamin C, E, dan beta karoten. Asalnya dari mana? Dari sayuran yang berdaun hijau tua dan buah-buahan yang berwarna kuning, orange. Nah, itu adalah sumber vitamin C ya, dan juga sumber vitamin A. Untuk mengurangi risiko penyakit jantung, berarti pada orang tua itu harus dibatasi makanan yang berlemak, makanan yang diolah dengan cara digoreng. Nah, itu harus dibatasi. Juga makanan yang terlalu asin, karena dia akan mempengaruhi tekanan darah. Nah, itu harus dibatasi. Ya, untuk mengurangi sakit jantung juga banyak-banyak makan makanan yang mengandung vitamin B6, B12, asam folat, yang lain-lain itu ya. Kemudian untuk menjaga fungsi otak supaya tetap cemerlang, nah itu konsumsi vitamin B6, B12, dan asam folat. Untuk mempertahankan berat badan ideal harus tetap aktif ya. Lansia kalau dia sehat dia harus tetap aktif, tetap banyak bergerak, tetap berolahraga. Oke, sudah selesai mengenai overview mengenai gizi pada lansia. Untuk detailnya nanti akan kalian pelajari lagi di blog geriatri ya.